Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hairatunisa. Kali ini di pertemuan ini saya akan bahas tentang toharo atau sesuci. Toharo adalah istilah dalam fikih yang berarti bersuci atau membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari hadas atau najis. Toharo merupakan salah satu syarat sah dan dalam menjalankan ibadah, terutama sholat. Berikut adalah konsep dasar dan macam-macam toharo. Yang pertama, pengertian toharo. Toharo adalah tindakan membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari kotoran atau hadas. Tujuan toharo adalah untuk memastikan kebersihan fisik dan spiritual sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jenis-jenis toharo. Toharo dari najis, membersihkan segala kotoran fisik yang menempel di tubuh, pakaian, atau tempat sholat. Toharo dari hadas, cara membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar yang menghalangi seorang muslim untuk sholat atau menyentuh mushaf. Yang ketiga, toharo dari hadas. Yang pertama itu ada hadas kecil. Cara membersihkannya dihilangkan dengan wudhu. Hadas kecil meliputi hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, tidur lelap, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan masih banyak lainnya. Kedua itu ada hadas besar. Cara menghilangkannya atau membersihkannya yaitu dihilangkan dengan mandi wajib atau tayamum dalam kondisi tertentu. Hadas besar terjadi akibat janabah atau berhubungan suami istri atau keluar mani, haid, nifas, dan melahirkan. Yang keempat, cara bersuci dalam toharo. Cara pertama itu dengan cara berwudu. Cara bersuci dari hadas kecil. Langkahnya meliputi niat, mencuci muka atau wajah, mencuci tangan hingga siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki hingga mata kaki. Yang kedua ada mandi wajib atau mandi besar, yaitu cara bersuci dari hadas besar dimulai dengan niat, dilanjutkan dengan membasuh seluruh tubuh tanpa tersisa dengan cara mandi. Yang poin ketiga ada tayamum. Tayamum pengganti wudhu atau mandi dalam kondisi tertentu, seperti ketidakadaan air atau alasan kesehatan. Tayamum dilakukan dengan debu suci, yaitu mengusap wajah dan tangan hingga siku dengan niat bersuci. Yang kelima, ada macam-macam najis. Najis mukhafafah. Yang pertama, najis mukhafafah itu najis ringan. Najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Yang kedua ada najis mutawaswitoh atau najis sedang, seperti darah, kotoran manusia atau hewan, dan lain-lain. Yang ketiga ada najis mughalladhah atau najis berat, seperti kena anjing dan babi. Pembersihannya harus dengan mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Yang poin keenam, ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Segala hal yang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, yaitu jalan kemaluan atau dubur, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, hilangnya akal seperti tidur lelap, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang ketujuh, ada pentingnya toharo dalam ibadah. Toharo adalah syarat sah sholat dan merupakan bukti ketaatan
serta kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Toharo juga mencakup menjaga kesucian lahiriah dan kebersihan lingkungan, yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Terus yang poin ke-8 ada macam-macam air. Macam-macam air itu air yang dapat dibuat untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama air hujan yang jatuh dari langit. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air sumber atau sumber mata air. Yang keenam air salju. Dan yang ketujuh air embun. Itu tadi macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang ke-9 ada jenis air dibagi menjadi 4. Jenis air dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air mutlak atau air suci dan menyucikan yang tidak mempunyai qayd. Air yang makruh yaitu yang kedua ada air yang makruh yaitu air yang suci dan mensucikan tanpa makruh digunakan, seperti air musyammas, air yang dipanaskan di bawah terik matahari di dalam wadah yang berkarat dan digunakan ketika masih panas. Yang ketiga ada air suci tapi tidak menyucikan. Itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada mustamal dan tahayyur. Yang pertama mustamal. Mustamal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci, untuk sesuci. Yang kedua ada air tahayyur, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya karena kecampuran perkara suci, baik itu berubah bau, rasa, ataupun warnanya. Yang keempat atau yang terakhir ini ada air najis, yaitu air yang kurang dari 2 kula yang terkena najis, atau air mencapai 2 kula terkena najis dan berubah salah satu sifatnya. Dan di sini dijelaskan air yang banyak itu air yang gimana? Air yang banyak yaitu air yang melebihi 2 kula. Sedangkan air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Adapun penjelasan lainnya, ukuran 1 kula adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Dalam ukuran berat ada 216 kg. Dalam ukuran persegi, maka tinggi, lebar, dan panjang ada 60 cm. Dalam ukuran lingkaran lebarnya ada 50 cm, dalamnya atau tingginya ada 150 cm. Dalam ukuran ember ada 22 ember. Ukuran gayung ukuran sedang ada 216 gayung air maksudnya ya. Ukuran gayung besar ada 144 gayung yang terdapat ada airnya di dalam gayung itu. Dengan memahami dan menerapkan toharo, seorang muslim dapat menjaga kesucian diri untuk memenuhi kewajiban ibadah, terutama sholat, dengan lebih khusyuk dan ikhlas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai toharo yang kita bahas untuk kali ini. Nah, begitulah pelajaran yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.